Senin, 1 September 2025. Setelah demo berkepanjangan dari tanggal 25 hingga 30 Agustus 2025. Demo yang telah mengorbankan jiwa masyarakat. Kini, rakyat Indonesia memberikan tugas berat kepada pemerintahan, kepada Presiden, DPR, Polri, dan juga TNI. Bukan cuma satu tuntutan, tapi 17 plus 8 tuntutan besar yang harus segera dilakukan. 17 tuntutan yang harus segera dilaksanakan dalam tenggat waktu 5 hari, dan 8 tuntutan yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Inilah suara rakyat, suara perubahan. 17 plus 8 tuntutan rakyat Indonesia untuk mereset Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Mari kita bahas apa saja tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat. 17 tuntutan mendesak yang harus diselesaikan tanggal 5 September 2025. Yang pertama, bentuk tim investigasi independen. Rakyat ingin kebenaran. Kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban demo lainnya harus segera diusut oleh tim independen, bukan oleh aparat yang sama. Transparansi jadi syarat mutlak. Yang kedua, hentikan keterlibatan TNI di pengamanan sipil. TNI seharusnya bertugas menjaga pertahanan, bukan ikut campur urusan sipil. Rakyat meminta TNI untuk kembali ke barak dan membiarkan urusan sipil diurus oleh sipil. Yang ketiga, bebaskan seluruh demonstran. Banyak mahasiswa dan buruh ditangkap. Rakyat menuntut mereka dibebaskan tanpa kriminalisasi, karena menyampaikan aspirasi bukanlah sebuah kejahatan. Yang keempat, adili aparat yang melakukan kekerasan. Bukan cuma prajurit kecil, tapi juga komandan yang memberikan perintah harus segera diproses hukum. Yang kelima, hentikan kekerasan polisi. Polisi seharusnya punya SOP pengendalian massa, tapi sering dilanggar. Rakyat meminta aturan itu ditegakkan, bukan diabaikan. Yang keenam, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Di tengah ekonomi rakyat yang susah, DPR malah menaikkan tunjangannya. Rakyat meminta kenaikan dibatalkan dan fasilitas baru dihentikan. 7. Transparansi anggaran DPR. Semua gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR harus diumumkan secara berkala, agar rakyat tahu uang pajaknya dipakai untuk apa. Yang kedelapan, selidiki harta anggota DPR oleh KPK. KPK harus masuk, selidiki aset DPR yang mencurigakan. Jangan ada lagi kekayaan gelap atau kekayaan yang direkayasa. 9. Badan Kehormatan DPR harus bekerja. Anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat harus segera diperiksa. Jangan cuma duduk manis di kursi empuk dan joget-joget. Yang ke-10, partai wajib memecat kader yang tidak etis. Kalau ada anggota partai yang bikin gaduh atau tidak berpihak ke rakyat, partainya harus berani memecat, bukan malah melindungi. 11. Partai umumkan komitmen ke rakyat. Partai politik harusnya terbuka, berpihak ke rakyat atau tidak, jangan abu-abu. Yang ke-12, DPR wajib dialog dengan masyarakat. Rakyat ingin anggota DPR turun ke lapangan, duduk bareng mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, bukan hanya berbicara di podium. Yang ke-13, TNI jangan ambil alih fungsi Polri. Kalau ada masalah sipil, biarkan Polri yang tangani. Jangan sampai TNI ikut campur, karena sejatinya itu adalah urusan yang berbeda. Yang ke-14, komitmen TNI. TNI harus tegas menyatakan ke publik tidak akan mencampuri urusan sipil selama krisis demokrasi. Yang ke-15, pastikan upah layak. Bukan cuma pejabat yang digaji tinggi, tapi guru, tenaga kesehatan, buruh, ojol, dan seluruh lapisan masyarakat harus dijamin upah yang layak. Yang ke-16, cegat PHK massal. Di tengah krisis, rakyat takut kehilangan pekerjaan. Pemerintah harus mengambil langkah supaya tidak ada gelombang PHK massal besar-besaran. Yang ke-17,
Dialog soal upah minimum dan outsourcing. Buka dialog dengan serikat buruh dan seluruh lapisan masyarakat. Bahas soal upah minimum dan sistem outsourcing yang sering bikin buruh rugi. Jangan sampai hanya menguntungkan satu pihak saja. Itulah tadi ke-17 tuntutan yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah. 8 tuntutan jangka panjang yang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Pertama, bersihkan DPR lewat reformasi besar-besaran. Rakyat ingin DPR dibenahi total. Dari transparansi sampai etika, semua harus diperbaiki. Yang kedua, reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif. Partai politik bukan sekedar mesin kekuasaan. Rakyat minta partai direformasi dan pengawasan terhadap pemerintah diperkuat. Yang ketiga, reformasi perpajakan. Pajak harus adil, jangan rakyat kecil terus yang ditekan, sementara konglomerat bisa lolos. Yang keempat, UU perampasan aset koruptor dan penguatan KPK. Rakyat ingin koruptor benar-benar dihukum, asetnya dirampas dan KPK diperkuat, bukan malah dilemahkan. Yang kelima, reformasi kepolisian. Polisi harus berubah jadi institusi profesional dan humanis, bukan malah ditakuti rakyatnya sendiri. Yang keenam, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Tidak ada alasan apapun untuk TNI ikut campur di sipil. 4 TNI, ya di barak. 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Lembaga independen harus diperkuat dan diberi wewenang penuh. Yang kedelapan, tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan. Kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat. Buruh, petani, dan pekerja kecil harus jadi prioritas. Itulah tuntutan yang diharapkan dapat mereset pemerintah yang bobrok selama ini. Tuntutan yang seluruh rakyat Indonesia berharap benar-benar dapat direalisasikan untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih baik dan maju. Teman-teman, 17 plus 8 tuntutan rakyat ini bukan sekedar daftar panjang. Ini adalah suara keadilan, suara rakyat yang sudah muak dengan ketidakadilan. Dalam 5 hari, rakyat meminta langkah cepat, dan dalam 1 tahun rakyat meminta reformasi total. Dalam 5 hari, rakyat meminta langkah cepat, dan dalam 1 tahun rakyat meminta reformasi yang benar-benar membuat Indonesia menjadi yang lebih baik. Apakah pemerintah berani menjawab dan melaksanakannya? Atau malah terus tutup telinga? Tapi satu hal yang pasti, senjata tidak akan bisa mematikan suara. Rakyat akan terus bersuara hingga tercipta perubahan untuk bangsa.